Itu kan dia digoyang angin kan bunyi itu besi dengan calung itu. Ini berasal daripada pemekaran desa Sungai Alam pada tahun 1919 gitu, lebih kurang gitu ya, desa Penampi ini. Itu masa itu Penampi ini dinamakan apa? Penampi Muda, desa Penampi Muda. Dan kemudian pada sampai saat 2015 itu sudah, maksud saya sudah ada pemimpinan, sudah ada 5 kepenghuluan Penampi ini yang dimekarkan lagi. Desa Penampi itu menjadi desa pemekaran itu desa Kelebuk. Dan saat ini penduduk kami ini berjumlah sekitar 1070 lebih, kurang itu setelah sisa daripada pemekaran. Dan kemudian penduduknya ini dia 2 mata pencarian pokok. Itu kalau dulunya itu dalam 40%, itu bidang nelayan, dan sekarang ini bidang nelayan itu udah sekitar tinggal 20% lah ke nelayan. Dia itu lari ke kebun. Mangrove ini terjadi atau belum kita tanami, lahan ini sebenarnya perkampungan warga. Setelah sekian lama aborasi disebabkan air pasangnya naik, maka warga kita pindah di daratan atau di hutan yang ada di sekitar Penampi. Sekian lama, maka ada program dari pemerintah untuk penanaman mangrove ini. Singkatnya, sampai sekarang maka terjadi yang seperti kita lihat di belakang kita ini. Mangrove-nya hampir 15 tahun. Alhamdulillah, kalau sebelum mangrove ditanam, itu belakang kantor desa tuh kalau pas pasang besar, itu mungkin semua masyarakat tahu di Penampi ini berarti banjir pas pasang naik. Tapi sekarang udah mangrove ini besar, naik-naik gitulah. Kalau dulunya naiknya sampai 1 meter, sekarang paling-paling tinggalnya 20 cm atau tinggal 10 cm lagi. Dari pantai itu ke sini berapa meter? Apanya? Air pasang itu, pasang lautnya. Sampai ke belakang kantor desa tuh lebih kurang berarti 750 meter. Kalau sekarang udah ada mangrove tinggi-tinggi ini? Udah kurang. Udah kurang ya? Udah kurang. Tingginya dalamnya? Paling-paling hari ini tinggal 5 cm atau 10 cm lagi lah.
tetap pasang ada. Tetap pasang ada, tapi udah kurang. Enggak tinggi lagi. Enggak. Kalau dulunya sampai 1 meter. Kantor desa tuh kemarin tuh pas saya pasang tuh habis laptopnya basah, printernya pasang. Tapi sekarang alhamdulillah memang sampai pasangnya, tapi udah kurang. Wilayah desa kita Penampi itu lebih kurang sekitar 70 hektar. 70 hektar itu terjadi di 3 dusun, dusun Nelayan Makmur, Putra Nelayan, dan dusun Penampi. Yang berada di sekitar kita sekarang ini terletak di dusun Mekar. Untuk proses penanaman mangrove ini dari program pemerintah itu melewati perikanan. Ini mangrove ini kita tanam masyarakat setempat per kelompok. Jadi kita bibit dan kita tanam. Tanamnya kemarin tuh awak kan lahannya kan lahan tidur nih. Lahan tidur berarti kita ajak dulunya memang desa yang mengelola mangrove ini, tapi bijaksana desa diserah ke kelompok masing-masing. Jadi kita kelompok ada 19 orang, kita rawat lah, tapi dengan kata banyak swadaya lagi kelompok lah. Cara penanamannya macam mana? Tapi kalau jarak tanamnya, kalau kita bikin yang sekarang ini 1 kali 2 meter. Berarti ke belakangnya 1 meter, kiri kanannya 2 meter. Itu mangrove itu yang ada sekarang. Jadi kalau kita pertama sekali sebelum itu kita mengucap terima kasih juga ke Dinas Perikanan Kabupaten, karena beliau yang sering nyepot ke kelompok kita supaya nelayan tu lain daripada penangkapan, pas pulangnya kita buat kegiatan mangrove. Jadi kita buatlah. Jadi kita sekali lagi kita mengucap terima kasih ke Dinas Perikanan Kabupaten Kales. Dia sudah sering nyepot ke kelompok A. Cara bekerjanya gotong royong. Gotong royong berarti cara gotong royongnya kita kemarin kan disetkan misalnya sebulannya 3 kali. Pas musim air kecil kita gotong royong, pasnya pasangnya besar kita melaut. Itulah terjadinya mangrove-nya seperti ini. Tapi tak lepas juga kita kerjasama. Kerjasama sama anggota. Tapi kalau kita aja yang kuat, anggota tak kuat, mungkin tak terjadi seperti ini. Kalau ini 3 kelompok, berarti Nelayan Makmur, Putra Nelayan termasuk kita. 1 kelompok lagi kita kurang tahu nama kelompoknya. Nama Pak Jainuddin tadi itu kedua kelompok yang sebelah sini. Ini kelompok kita. Jadi harapan kami ke depan untuk BRGM ini bisa mensupport lagi dan kami bisa untuk membantu lagi tuh. Kalau kita harapannya yang pertama sekali jalan lah. Hari ini kan kita masuk ke dalam ini kan masih mengandah lumpur lagi nih, mengandah tanah yang lembik. Kalau bisa bikin jalan entah 1 meter, panjangnya sekian, itu harapan kita. Itu pertama. Keduanya budidaya. Hari ini kan kelompok cuma nunggu bakar wajah nih. Setidaknya kalau ada budidaya sepertinya kepiting atau nyelokan, itu harapan-harapan gitu. Bermula daripada
kebakaran lahan itu. Kebakaran lahan itu pada yang sangat mencuat pada tahun 2015. Nanti ini kebakaran yang sangat mencuat. Dan dengan kebakaran itu adalah program saya mengucapkan terima kasih pada pihak program BRG. Kemarin itu diprogramkan oleh BRG, sekarang ini bukan menjadi BRGM mangrove. Program BRG itu kemarin itulah yang memacu masyarakat saya ini bisa mengatasi lahan gambut itu dalam kebakaran itu, alhamdulillah teratasi. Ya, dan kemudian dengan program terbatasinya lahan gambut itu, dalam pemeliharaannya itu, dan bisa juga meningkat ekonomi masyarakat kami dalam pengolahan lahan gambut itu. Dana dari BRG, di mana BRG telah mengalokasikan dana kami sekitar dalam 200 juta dengan pengolahan lahan 10 hektar dan penanaman dan bibit yang kami tanam 130.000 batang. Alhamdulillah sekarang kami sudah mendapatkan hasilnya. Mengapa saya nanam nenas? Kerana tanah gambut ini kalau ditanam nenas agak hidupnya bagus. Istilahnya untuk dia kesuburan dia memang ada nampaknya kan. Ternyata dah dalam 1 tahun saya mengolahkan nenas ini, alhamdulillah dapat hasilnya kan saya. Saya kalau panen kadang pernah dapat 500.000 satu hari. Tengok kita panennya kan per bulan sekali nih. Jadi kalau saya hitungkan macam sebulan nanas saya panenkan 2.000 biji, itu kan. Jadi kalau 2.000 biji itu kalau dihitungkan dengan harga sekarang, kita ambil harga bawah aja lah, 2.500 aja sebiji kan. Jelasnya kalau 2.000 biji itu kan kita dah dapat 5 juta. Sebulan sekali. Maksud saya ini 1 bulan ini bukan sekali panen, memang nak setiap hari saya maksudkan. Kerana permintaan pasar itu nanas ini setiap hari. Kalau ya istilahnya paling tak adanya kita harus siap 150 kilo satu hari nanas. Bahkan kalau ada orang cara untuk pesta, itu lebih lagi permintaannya kepada kita. Kita nanam itu kita pakai kaping-kaping. Di belakang kan saya memang dah saya kan. Nanti kalau dah masak ini tanda masak kuning-kuning ini kan.